Baru aja selesai pertandingan antara Filipina melawan Indonesia pada ajang kualifikasi World Cup 2026. Di pertandingan ini Indonesia ditahan imbang sama Filipina dengan skor 1-1. Dan tadi terus terang ketika gua nonton itu gua agak kecewa gua sebenarnya ngeliat performa tim nasional Indonesia senior. Entah kenapa performanya masih belum membaik dari kemarin kita lawan Irak yang udah jelek banget. Tadi lawan Filipina kalau menurut gua lebih jelek permainannya. Tapi memang di babak pertama. Di babak pertama ancur-ancuran permainan kita. 3 back di belakang itu bahkan kadang-kadang full back kita yang kanan maupun kiri pun juga melakukan kesalahan yang gak perlu. Bahkan komentator nyebutnya kesalahan elementer. Memang sangat fatal dan akhirnya gol Filipina pun juga akibat kesalahan dari pemain kita sendiri, Jordi Amat. Entah kenapa gue ngerasa performa Jordi Amat di 2 pertandingan terakhir ini sangat jelek kalau menurut gue. Tidak dalam performa dia sepenuhnya. Apakah mungkin karena faktor dia habis cedera, ya gue juga nggak tahu, ataukah karena perjalanan. Tapi itu tidak menjadikan alasan. Rumputnya Filipina juga jelek, bukan jadi alasan untuk permainan jelek. Kenapa? Karena sebenarnya menurut gua di babak kedua permainannya lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan dengan babak pertama. Kalau kita main seperti babak kedua terus-terusan, bisa jadi kita bisa memenangkan pertandingan ini dan kita bisa meraih poin penuh di kandangnya Filipina. Tapi ya mau nggak mau sangat disayangkan, memang performa tim nasional Indonesia senior kalau menurut gua jelek. Dan tadi juga mungkin ada beberapa faktor kesalahan dari Sintayong kalau menurut gua gitu loh, dengan melakukan starting up yang kurang pas, dan juga kalau menurut gua melakukan pergantiannya pemainnya juga kurang pas menurut gua. Padahal di babak kedua performanya Ricky Kambuaya udah mulai membaik, entah kenapa habis dia ngasih assist Indonesia bisa nyamain kedudukan jadi 1-1, Ricky Kambuaya diganti ya karena mungkin udah dimasukin, nggak bisa dibatalkan, akhirnya terpaksa harus diganti juga Ricky Kambuaya dengan masukan Ramadan Sananta. Dan entah kenapa tadi gue ngeliat Ramadan Sananta juga performanya nggak begitu bagus. Tapi sebenarnya yang perlu di highlight ialah terkait dengan performa 3 pemain bertahan kita. Nah di babak kedua memang ada perubahan strategi Amat dimajukan untuk menjadi defensive midfielder atau pemain di tengah. Jadi lini belakang kita hanya ada Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot, dan sepertinya ini lebih baik dibandingkan dengan babak pertama. Babak pertama tuh 3 center back kita tuh kayak nggak ngobrol, kayak marahan. Entah kenapa kok kekompakan mereka tuh nggak ada. Tapi ketika Elkan Bagot sama Rizky Ridho main 2 di belakang, keren kalau menurut gue. Walaupun memang akhirnya kita terpaksa harus menyerang dan ada beberapa serangan baliknya Filipina, tapi masih bisa kita tutup gitu loh. Nah kalau kita melihat statistik secara penguasaan bola, 57% Indonesia masih menang, tapi kesempatan menciptakan golnya masih banyak dari Filipina, yaitu sebanyak 13 kali dan mereka 7 kali ke arah gawang. Kita hanya 3 kali ke arah gawang dan untungnya 1 bisa menjadi gol. Nah secara serangan memang kita lebih banyak, yaitu sebanyak 121 kali serangan, dan serangan berbahaya juga kita sebanyak 72 kali. Tapi dengan hasil imbang ini menurut gua ini adalah kekalahan buat tim nasional Indonesia. Karena cukup berat kalau menurut gua untuk berjuang biar bisa lolos ke babak selanjutnya. Kalau secara peringkat, dan Irak itu sekarang nomor 1 karena dia berhasil menang di kandangnya Vietnam. Mereka poinnya 6, Vietnam poinnya 3 karena berhasil menang sama Filipina, dan Indonesia sama Filipina berbagi skor angka 1 sama. Nah, di sini akan menjadi fatal ketika nanti pertandingan di kandang kita sendiri. Dan ketika kita melawan Irak maupun Vietnam, kita harus bisa menang, tidaknya lawan Vietnam. Kalau lawan Irak, ya kalau kita bisa nahan seri, itu bagus banget kalau menurut gue. Tapi mau nggak mau, kalau menurut gue kita main di Indonesia, kita harus menang sama Irak. Karena buat mengamankan langkah kita selanjutnya ke babak selanjutnya. Tapi nanti kita lihat performanya seperti apa. Tapi yang jelas kalau mainnya sampai masih kayak seperti ini, kita akan kalah dari Vietnam kalau menurut gua. Dan ini benar-benar harus dirombak. Waktunya juga masih cukup panjang, kalau nggak salah sih baru bulan tahun 2024 lagi kalau nggak salah pertandingannya, gue lupa jadwalnya. Tapi juga di 2024 ini pun ada Piala Asia nanti kita akan main, dan ini harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Pokoknya intinya perjalanan jauh, stamina ataupun kondisi lapangan itu tidak menjadikan alasan. Perjuangan harus diberikan dengan sepenuh hati untuk membawa nama Garuda di dada. Yang jelas
harus evaluasi besar-besaran karena performanya sangat turun sekali kalau menurut gua Indonesia, karena memang kebiasaan sih kemarin kalau menurut gua ketika kita FIFA Matchday selalu mainnya di kandang, tapi ketika kita away itu agak berat jadinya. Memang kali-kali perlu juga kali ya tim nasional Indonesia main di yang rumputnya nggak begitu bagus gitu, jadi biar mereka bisa menyesuaikan ya. Tapi ya nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Yang jelas gua kecewa banget dengan performa tim nasional Indonesia, walaupun dalam hati gua tetap tim nasional Indonesia, gua tetap mendukung, tapi gua kecewa dengan permainan kali ini karena seharusnya kita bisa meraih poin penuh di kandang Filipina. Kalau menurut gua udah kelihatan lah dari babak kedua lah permainan kita jauh beda banget, kok jauh kelas kita sama Filipina sebenarnya. Dan bagaimana nanti kita akan menghadapi Vietnam kalau permainan kita kayak gini. Jadi semangat teman-teman, semangat tim nasional Indonesia pasti akan berubah kalau menurut gua. Dan Indonesia bisa membuktikan bahwa level tim nasional Indonesia bukan lagi ASEAN, tapi Asia. Oke, terima kasih sudah nonton video ini bersama gua Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia, maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.